Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizkia Amrina dalam program Suara Sriwijaya. Pemirsa, kita akan membahas mengenai topik dan juga informasi menarik seputar yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, kekerasan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan juga tidak memandang tempat ataupun mungkin gender yang bisa dilakukan kekerasan. Untuk itu kita akan membahas tema pada hari ini, yaitu kampus aman tanpa kekerasan. Dan sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama sudah ada Ibu Yeni Roslaini Izi, merupakan Ketua Dewan Pengurus Women Crisis Center atau WCC Palembang. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan tentunya sudah ada narasumber kita yang kedua, ada Profesor Alfitri, merupakan Dekan FISIP ataupun Sosiologi dari Universitas Sriwijaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Baik, boleh maskernya dibuka? Kita sudah jaga jarak dan juga kita sudah melaksanakan vaksinasi, insya Allah aman dan juga kita tetap menjaga kesehatan. Baik, tentunya kita akan membahas mengenai kampus aman tanpa kekerasan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu kekerasan? Boleh dari Profesor terlebih dahulu. Ya, kekerasan itu adalah perwujudan dari tindakan seseorang yang melakukan tindak melampaui ya nilai-nilai humanistis sehingga ada semacam keluhan ataupun tekanan dari orang yang melakukan ya tindakan itu. Dan pada ranah kekerasan terhadap perempuan ini merupakan sebuah ranah publik sebetulnya yang menjadi sorotan ya, bagaimana seharusnya perempuan itu tetap di dalam prinsip perlindungan ya, karena hakikatnya perempuan adalah manusia biasa yang sama dan tatanannya juga egaliter ya. Makanya siapapun melakukan kekerasan itu adalah sebuah pelanggaran ya hak asasi manusia. Baik, tentunya dari Ibu Yeni sendiri selaku Ketua Dewan Pengurus, apa itu kekerasan, dan mungkin sudah dijelaskan oleh Profesor bahwa mayoritas yang menjadi korban kekerasan yaitu wanita. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Ya, jadi emang kekerasan tadi sudah disampaikan sama Prof. Irti ya, tindakan atau perbuatan terhadap seseorang yang berakibat atau mungkin berakibat hilangnya rasa percaya diri, atau dia juga bisa berakibat secara fisik itu timbul perlukaan gitu. Nah ini bukan hanya tindakan yang langsung terjadi, tetapi ancaman pun itu sudah bisa dikategorikan kekerasan. Jadi ancaman itu tidak boleh melakukan sesuatu, kalau melakukan akan begini-begini itu juga disebut kekerasan. Dan betul bahwa sebagian besar yang mengalami kekerasan itu sebenarnya perempuan. Karena perempuan dianggap lemah gitu. Patut dilindungi, tetapi dilindungin ini kemudian dibungkus dengan ya tadi ya, dalam rangka melindungi sebenarnya melakukan pembatasan. Jadi ada beda tipis melindungi dengan membatasi. Baik. Nah membatasi ini juga sudah masuk kategorinya sebenarnya kekerasan. Oke, membatasi sudah masuk kategori kekerasan. Betul, jadi kekerasan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Ketika dibatasi semua ruang gerak aktivitas gitu, dan ini sudah masuk kategori kekerasan. Jadi kekerasan bukan hanya yang nyata dilihat, tetapi yang tidak terlihat pun ketika seseorang itu merasa tidak aman, nyaman gitu, itu udah masuk kategori bisa disebut dengan kekerasan sebenarnya. Oke, mungkin masih banyak contoh, apa saja contoh-contoh kekerasan yang mungkin masih menurut pemirsa ataupun menurut orang awam bahwa itu hal biasa, bukan kekerasan nih. Apa saja Bu itu kira-kira? Tadi ya, yang masyarakat awam itu hanya melihat kekerasan itu secara fisik, yang kelihatan. Misalnya ada perlukaan, ada biru-biru, habis kena tonjok misalnya gitu ya. Nah kekerasan secara ekonomi misalnya itu yang seringkali tidak dipahami. Atau kekerasan secara psikis yang memang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi membuat orang menjadi harga dirinya menjadi turun misalnya, kepercayaan dirinya menjadi sangat rendah ketika dimaki-maki misalnya. Atau dipermalukan di depan orang banyak, itu sudah kekerasan. Tetapi banyak yang tidak menganggap itu kekerasan karena
Ketika proses hukum pun sulit karena tidak ada pembuktian, kecuali kalau dia datang ke psikolog, kemudian psikolog menganggap bahwa dia mengalami depresi misalnya gitu. Nah ini yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat awam. Masyarakat awam itu hanya mengetahui kekerasan itu secara fisik. Nah kekerasan yang juga banyak terjadi itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu seringkali terjadi, tetapi seringkali itu malu diungkap karena dianggap kadang-kadang korban berkontribusi sehingga itu terjadi. Oleh karena itu ketika itu terjadi banyak diam gitu dan tidak melihat bahwa itu satu bentuk kekerasan. Tapi baru-baru ini setelah keluar undang-undang tentang penghapusan tindak kekerasan seksual, orang baru melek bahwa oh iya ya itu satu bentuk kekerasan yang harus dicarikan penyelesaiannya segera, dan itu tadi seperti yang tadi Mbak sampaikan bahwa itu bisa terjadi di mana saja. Betul. Nah, salah satunya di kampus itu seringkali terjadi, tetapi seringkali malu ya Pak Prof ya melapor korban-korbannya. Baik, tentunya untuk sesuai tema kita hari ini bahwa kampus aman tanpa kekerasan. Untuk Profesor sendiri, contoh-contoh kekerasan yang mungkin sering terjadi di kampus apa saja ini Prof? Ya memang banyak peristiwa ya di kampus itu, apalagi akhir-akhir ini beberapa oknum itu juga mengalami ya tindak kekerasan seksual. Dan terakhir yang paling hangat memang ada 2 dosen yang harus berurusan dengan hukum dan itu sudah diputuskan ya melalui putusan pengadilan, dan kami dari Universitas Sriwijaya memang sudah melakukan beberapa antisipasi untuk bisa segera melaporkan ke Inspektur Jenderal ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengambil tindakan-tindakan nyata. Dan ini menurut saya memang sebuah pembelajaran besar bagi kampus bahwa kekerasan seksual itu tidak boleh terjadi lagi ya. Jadi Unsri sudah mengalami sebuah masa di mana banyak sekali tekanan-tekanan dan itu memang menjadi jawaban ya bagaimana pembelajaran ini menjadi sangat penting ya bagi kampus. Artinya harus ada tindakan-tindakan nyata untuk bisa melakukan antisipasi jangan sampai kekerasan itu terulang lagi. Nah beberapa hal karena saya juga ditunjuk sebagai Satgas sementara itu melakukan gerakan-gerakan sosialisasi kepada semua sivitas akademika seperti dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk bisa melakukan ya tindakan yang sangat hati-hati ya karena kampus juga memberi ruang yang besar ya terhadap terjadinya kekerasan seksual karena ada relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen, dan ini kalau tidak kita antisipasi itu akan menggulir bahwa kekerasan seksual itu bisa dihadapi oleh pihak manapun ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ya kita juga mengantisipasi secara infrastruktur bagaimana pola pengawasan interaksi antara mahasiswa dan dosen itu senantiasa harus terbuka. Jadi sekarang ini ruang-ruang itu sudah direformasi ya dengan kalau misal ada ruang bimbingan itu ada CCTV, kemudian pintunya itu sudah transparan sehingga kita mengantisipasi sekali ya menutup peluang agar tidak akan terjadi ya karena ya kata agama orang ketiga itu adalah setan. Dan kalau setan sudah merayu bisa saja ya ini ya terjadi. Makanya kita antisipasi sedini mungkin agar jangan sampai misalnya ada aturan dari rektor kalau pembimbingan itu kolektif ya tidak face to face itu diminimalkan kalau tidak ada hal-hal yang bersifat rahasia betul ya tetapi bersama teman kemudian temannya menunggu ya ini adalah pola-pola yang setelah kejadian itu kita lakukan untuk mengantisipasi kekerasan itu tidak terjadi lagi di Universitas Sriwijaya. Baik, itu tentunya antisipasi yang mungkin bisa langsung diberikan antisipasi untuk mengurangi hal tersebut. Mungkin kejadian sebelumnya dan mungkin ada kejadian lainnya Prof bahwa melalui pesan online. Itu bagaimana Dok untuk antisipasinya? Ya. Begitu juga hal-hal yang bersifat abstrak ya.
di mana kejadian itu bisa saja menimpa semua orang. Baik. Makanya kita juga harus mendidik agar dosen dan mahasiswa serta tendik atau seluruh sivitas akademika itu harus cerdas. Karena kita sudah ada pembelajaran. Kotak-kotik di WA saja ada konsekuensi. Ya, nah ini menurut kita ya sebuah pembelajaran yang besar bagi semua unsur yang kalau kita lengah, kita sendiri akan terkena. Ya. Makanya tugas kampus itu selalu mengingatkan bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang cepat, teknologi informasi yang canggih ini dengan bijak. Ya, kami kebetulan ada jurusan komunikasi. Ya, nah inilah yang menjadi motor bagaimana kita menularkan agar pesan-pesan media itu dilakukan secara cermat dan secara bijak untuk melindungi kita semua. Jadi ada kartun, kemudian ada slogan-slogan. Jadi ini kita harus sadar karena selama ini kan kita terlupakan ya bahwa hanya karena chatting itu rupanya ya bisa berurusan panjang, ya dengan ya. panjang dan itu bisa membuat kita depresi dan ya menghilangkan masa depan ya. Nah, ini yang menjadi indikator kita bahwa kecerdasan di dalam menghadapi IT ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi generasi sekarang gitu. Oke, baik. Tentunya kembali ke Bu Yeni, bahwa Ibu Yeni menjelaskan sebelumnya korban yang sering menjadi korban kekerasan itu adalah wanita, karena wanita dianggap lemah dan tidak bisa melawan. Tapi untuk mungkin ini pertanyaan yang agak melenceng dan mungkin agak menarik, apakah hanya wanita yang jadi korban atau mungkin oke, baik, ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang. Boleh disebutkan nama? Edward Brando dari Kenten. Baik, Pak Edward dari Kenten, silakan. Baik, terima kasih. Saya pengen menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa membatasi sesuatu atau ini juga tergolong dengan kekerasan. Sepertinya itu masih mengutamakan ego sektoral. Kenapa? Kalau kita masih tetap bertahan dengan ego sektoral, maka permasalahan yang kita bahas ini tidak akan pernah habisnya. Kenapa? Kalau saja seorang perempuan muda memakai pakaian yang sangat seksi, barangkali ada laki-laki yang tidak mampu menahan diri, akhirnya tertarik berbuat yang tadi kekerasan. Oke, kita tidak akan menghapus kesalahan perbuatan laki-laki, tapi ikut serta perempuan tadi memancing. Nah, dengan adanya kita tidak mengutamakan ego sektoral, maka bisa kita minimalisir kejadian kekerasan-kekerasan itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward atas tanggapannya, dan boleh ditanggapi kembali mungkin dari Bu Yeni atau dari Profesor. Ya, terima kasih Pak Edward ya. Ya pembatasan itu kan maknanya luas ya. Misalnya ketika banyak sekali pembatasan bahwa perempuan tuh nggak boleh kerja loh misalnya. Ya. Nah itu yang saya masuk bentuk-bentuk kekerasan itu salah satunya pembatasan. Pembatasan itu di semua, salah satunya ya bukan hanya berpakaian gitu ya. Dan saya setuju bahwa kita harus meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Ini pembatasan yang dimaksud di sini bukan terkait dengan pakaian. Misalnya ada banyak sekali perempuan itu dibatasi untuk terjun misalnya ke dunia politik karena itu bukan ranahnya. Itu satu bentuk kekerasan. Okay. Perempuan tidak boleh bekerja di sektor-sektor yang dianggap bukan sektor yang punya dia. Misalnya nih sektor konstruksi misalnya, karena ini banyak terjadi. Jadi selalu perempuan itu harusnya ngurusin dapur, sumur, kasur, misalnya gitu. Nah ini yang kita maksud dengan pembatasan. Jadi perempuan ketika dia mampu berkarir misalnya termasuk di dunia pendidikan, ketika dia bisa menjabati posisi-posisi strategis karena kemampuannya, kenapa tidak? Tetapi seringkali dihalangi karena kalau perempuan nanti jadi pemimpin, apakah itu pemimpin di perguruan tinggi misalnya, nanti kalau dia hamil nanti cuti, nggak produktif. Selalu dilihat perempuan itu
dianggap tidak produktif karena kodratnya. Kodratnya itu melahirkan misalnya menstruasi. Karena kadang-kadang ada perempuan yang ketika menstruasi itu hormonnya jadi terganggu sehingga dia jadi nggak fokus. Pada itu yang namanya kodrat. Kodrat itu bukan ngurusin anak. Ngurus anak itu tugas orang tua. Orang tua laki-laki dan perempuan ya. Betul. Nah tetapi seringkali perempuan dibatasi ruang geraknya karena kodratnya itu. Karena dia melahirkan nanti nggak produktif loh dia kalau jadi pemimpin. Nanti dia mesti cuti hamil, cuti melahirkan dan lain sebagainya. Selalu disorot begitu. Padahal ketika perempuan itu tidak mau hamil, tidak mau melahirkan, akan hilang generasi. Itu juga kan. Sehingga kita sering melihat bahwa perempuan, kodratnya perempuan itu ketika dia meminta untuk cuti hamil, cuti haid, itu bukan sesuatu perlakuan khusus. Tetapi itu justru penghargaan terhadap perempuan yang bisa melahirkan generasi penerus bangsa ini. Nah pembatasan kita maksud itu di situ Pak Edward. Jadi pembatasan yang sering kali terjadi itu dilihat karena perempuan yang dianggap tidak mampu. Tetapi ketika perempuan memilih untuk jadi ibu rumah tangga, ngurusin suami saja, ngurusin anak, nggak ada masalah gitu. Tetapi bukan karena perempuan, karena keinginannya memang untuk berbakti kepada keluarganya. Itu nggak ada masalah. Jadi ini yang salah seringkali orang melihat bahwa apalagi kalau gerakan perempuan itu mau menuntut perempuan harus sama persis dengan laki-laki. Padahal enggak gitu. Ketika dia memilih untuk tidak mau bekerja di luar rumah, saya maunya ngurusin anak sama suami saya saja karena ini dianggap sebagai ibadah. Nggak ada masalah. Tetapi bukan karena dia perempuan, karena paksaan. Karena kamu menikah, udahlah itu urusan suami nyari nafkah. Kamu di rumah aja karena kamu perempuan. Nah itu yang salah. Itu yang kita sebut dengan kekerasan. Begitu. Berarti pembatasan itu maknanya sangat luas. Bukan hanya dengan wanita yang menggunakan pakaian yang mungkin tidak tertutup. Tapi juga pembatasan dari hak-hak perempuan. Prof mau menambahkan? Ya, tadi disinggung juga bagaimana kekerasan itu juga bisa ditimbulkan dari reaksi, ya. Tadi ada pakaian seksi, ya. Nah ini ya kita maknai sebagai bahwa ya laki-laki itu juga harus bisa ya melakukan pengendalian, ya. Jadi ada katup pengendalian sebetulnya. Jangan sampai kita lepas. Memang ya namanya perempuan dari segala sisi itu juga harus kita cermati ya semua menarik ya dari segi suara, ya, muka, body dan itu kalau ditampilkan semua menjadi pemancing ya reaksi dan itu bisa menimbulkan ya gerakan-gerakan ataupun tindakan-tindakan kita. Dan pada konteks ini menurut saya ya harus dilakukanlah ya pola yang seimbang ya. Pihak perempuan juga harus bisa menahan ya bagaimana itu tidak terjadi ya. Misalnya suara itu jangan sampai mendominasi ya. Kemudian pakaian ya. Ya, kalau bodinya seksi diikuti dengan pakaian yang ketat, dia jadi menimbulkan gairah ya. Nah, ini yang mungkin harus bisa disadarkan. Jadi menurut saya memang harus kedua pilar ini juga harus melakukan introspeksi sehingga kejadian-kejadian itu bisa diminimalisasi lah ya. Sehingga kalau itu dilakukan ya harus direm juga ya. Nah inilah jangan sampai ini harus dibatasi tetapi yang itunya selalu ya menampilkan hal-hal yang itu juga membuat reaksi. Saya kira ini yang harus kita lakukan ke depan ya sehingga sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Itu yang paling bijak. Sama-sama menjaga, itu benar. Yang paling bijak jangan hanya menyalahkan perempuan, tapi juga sama-sama dari lelakinya mengendalikan dan juga wanitanya juga menjaga. Baik, tentunya pemirsa kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kampus aman tanpa kekerasan. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya.
RRI. Iya, pemersatu bangsa. Brigade Lestari. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, kembali dalam Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin berinteraktif melalui line telepon di 0711 311 454. Dan dengan tema kita hari ini yaitu Kampus Aman Tanpa Kekerasan. Dan kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita masih membahas mengenai Kampus Aman Tanpa Kekerasan dan juga melanjutkan kembali perbincangan kita. Pertanyaan saya yang sempat terpotong, Ibu, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa wanita sering menjadi korban. Apakah laki-laki juga sering menjadi korban kekerasan? Ya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan dan ada juga beberapa kasus yang terjadi ya. Tetapi secara jumlah itu memang yang lebih banyak itu perempuan yang jadi korban. Nah, ketika laki-laki menjadi korban itu seringkali laki-laki malu mengaku, tidak mau melaporkan kejadian yang dialami karena budaya kita ketika laki-laki menjadi korban itu justru tambah diperolok-olok, tambah dijadikan bahan guyonan gitu ya. Masa sih kamu laki-laki jadi korban gitu loh? Pasti kamu nih anak mami, macam-macam gitu loh. Apalagi kalau dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu langsung itu, wah kamu masuk isti aja, ikatan suami takut istri, macam-macam nanti ada stigma yang diberikan kepadanya. Sehingga banyak sekali laki-laki yang menjadi korban itu tidak mau mengungkap kasusnya, melaporkan. Jadi seolah-olah kasus kekerasan itu hanya terjadi pada perempuan, tapi sebenarnya juga bisa terjadi pada laki-laki. Tetapi secara jumlah jauh lebih banyak memang perempuan gitu. Oke, baik. Nah, untuk Prof sendiri, kita juga sudah membahas mengenai bahwa yang sering terjadi korban yaitu mahasiswa ataupun mahasiswi. Untuk mungkin adakah pernah bahwa dosennya pernah jadi korban nih? Untuk di Unsri sendiri bagaimana, Prof? Ya mungkin seperti kata Mbak Yeni tadi, ada, tapi dia takut, malu, ya takut dibully. Ya bisa saja nanti ada yang memang ya kekerasan itu dilakukan oleh ya perempuan, apakah itu istrinya ataupun kakaknya dan lain sebagainya. Tapi karena tadi di dalam kultur kita ya tidak mau terbuka, ya, nah tentu saja orang ya takut melapor dan sekaligus ya dia sudah memperhitungkan kalau misal itu dijadikan aduan ya maka dia akan terbuli ya oleh kaum laki-laki sendiri sebetulnya. Jadi memang semua itu bisa saja terjadi ya, tetapi untuk kasus-kasus kekerasan perempuan itu ya masih sangat mendominasi. Ya. Saya kira tidak hanya di Universitas Sriwijaya. Ya, pada saat kami melakukan semacam meeting dengan pihak Irjen, itu sebetulnya banyak kampus-kampus itu ya melaporkan, tetapi tentu dengan jalan mereka masing-masing. Universitas Gadjah Mada misalnya, dia mengedepankan pola untuk menyelesaikan secara internal. Dia ada lembaga etika ya untuk bisa menyelesaikan kasus itu. Juga UNESA juga begitu ya, bahkan
ada kampus yang tidak mau ke ranah hukum, ya. Nah, yang ranah hukum itu kan ada beberapa, ya, kemarin itu di Riau tapi itu tidak terbukti, dan itu saya sangat itu juga hampir dibully juga karena yang berkembang di media itu adalah dekan FISIP Unsri. Ya, kalau dekan FISIP Unsri berarti saya gitu kan. Nah, itu sudah mulai. Unri sama Unsri, ya. Karena beda S. Iya, Ya. bahkan. Nah, nggak Hilang taunya satu memang angka, ya. dekan FISIP Unri, ya, dan kasusnya sudah ke ranah hukum tapi tidak terbukti. Jadi inilah mungkin yang harus kita akui, ya, bahwa kasus itu ya melanda di setiap kampus. Nah, sekarang ini bagaimana kampus-kampus itu melakukan tindakan-tindakan agar kejadian kekerasan perempuan itu ya minimal, ya, tidak terjadi, ya. Minimal, Nah, ya. makanya kebijakan-kebijakan rektor harus tertuang, ya. Misalnya saja sekarang sudah ada Permendikbud, ya, tentang nomor 30 2001 itu bagaimana perlindungan kekerasan pada perempuan, dan sekarang ini seluruh kampus harus, ya, membentuk satgas. Ya. Dan itu pembentukannya tidak main-main, ya, perlu ada pansel, prosesnya panjang, ya, ada uji publik, kemudian ada pelatihan oleh lembaga pendidikan karakter. Nah, inilah sebuah komitmen sebetulnya dari kementerian supaya kampus ke depan itu memang harus bebas dari kekerasan terhadap perempuan, ya. Artinya kita selalu berangsur-angsur untuk bisa mengedepankan agar kasus perempuan itu tidak akan terjadi lagi di setiap kampus dimanapun, ya. Dimanapun, ya. ya. Di perkuliahan, di proses bimbingan, kemudian di kalangan mahasiswa juga. Nah, ini kalau kita memang sudah ada komitmen, ya, maka ya otomatis lah itu ya tidak akan terjadi, ya. Baik, tentunya tadi sudah disebutkan bahwa ada antisipasi. Apakah sudah ada kebijakan baru lagi untuk dari kasus yang sebelumnya kemarin, Prof, untuk di Unsri sendiri? Ya, kebijakan baru sekarang memang ada surat edaran, ya, dari rektor untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang mengacu kepada antisipasi tindakan terhadap perempuan, dan itu sudah dilakukan. Dan ada juga edaran sampai kepada pengaturan pembimbingan, ya. Dan kalau misal ada kasus-kasus yang ya dilaporkan itu segera diselesaikan, kemudian diajak musyawarah, kemudian diajak dialog, ya. Nah, makanya kemunculan dari Satgas ini akan menjadi bagian penting untuk bisa mengawas kasus-kasus itu, karena kita tidak hanya melihat hulu, ya, untuk mengantisipasi, tetapi kalau kasus itu sudah terjadi, perlindungannya pun juga harus dilakukan, ya. Misalnya kalau mahasiswanya depresi, ya memang harus ada bagaimana dia jangan sampai stres, jangan sampai dia nanti mengucilkan diri. Nah, bimbingan konselingnya harus hadir di sana, psikolog dan psikiaternya juga harus hadir, sehingga komponen yang komprehensif ini akan menjadikan kampus juga menjadi model bagaimana tindak kekerasan itu bisa kita kendalikan. Baik, tentunya mungkin ada yang sudah menjadi korban tapi masih takut untuk melaporkan. Kira-kira mungkin dari Bu Yani sendiri, bagaimana korban tersebut harus kemana dulu nih? Biasanya kan masih bingung. Saya dilakukan kekerasan tapi saya nggak tahu harus lapor kemana nih. Mungkin kita karena konteksnya kampus yang tema sesuai hari ini, boleh mungkin dari Bu Yani bagaimana sebagai mahasiswa bila terjadi? Ya, pertama saya sangat apresiasi dengan langkah-langkah yang sudah diambil pihak Unsri, ya, belajar dari pengalaman yang kemarin itu dan sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh pihak Unsri. Itu saya terus terang sebagai alumni Unsri sangat mengapresiasi, ya. Tadi misalnya memasang CCTV di beberapa tempat itu salah satu upaya mencegah. Nah, memang di dalam merespon kasus kekerasan yang ada di lembaga pendidikan, salah satunya Unsri, itu memang harus 3 hal yang dilakukan. Jadi kalau kami itu
meminta misalnya pencegahan. Pencegahan itu salah satu tadi memasang CCTV, membuat aturan-aturan, surat edaran gitu. Dan itu sudah dilakukan. Kedua, tadi Pak Prof. Alfitri sudah mengatakan itu namanya penanganan. Jadi kalau sudah ada kasus, ini nggak bisa dibiarin saja, harus ditangani. Nah, ditanganinya itu memang sesuai dengan kebutuhan korban. Jadi butuh tenaga ahli psikolog. Tadi udah terjawab bahwa ada psikolog gitu atau lembaga-lembaga lain yang memang kompeten untuk melakukan penanganan kasus yang ada. Nah, kemudian ketiga mungkin ditambahin itu pemulihan, Pak. Jadi memang karena biasanya trauma itu tidak bisa selesai dalam dua minggu atau 1-2 bulan, bahkan itu bisa lama, sehingga perlu ada pemulihan gitu, sehingga ini menjadi penting untuk dibangun di Satgas itu. Nah, kalau ada korban yang malu dan lain sebagainya, karena sudah ada Satgas, saya pikir, dan itu dibentuk melalui tim pansel sendiri, saya pikir, dan dia pasti punya nilai-nilai etik yang ada, sehingga kerahasiaan akan dijamin, Pak ya, ketika ada yang lapor. Sehingga ketika mahasiswa mengalami kekerasan di kampus gitu, terutama di Unsri, silakan konsultasi ke Satgas yang ada di kampus, sehingga saya yakin Satgas itu punya kode etik menjaga kerahasiaan. Saya nggak mungkin nggak ada gitu, sehingga pasti akan dilindungi gitu kalau dia betul-betul korban ya. Saya pikir jangan diam, karena diam tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, jangan diam karena diam tidak menyelesaikan permasalahan. Baik, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional.
yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, kembali Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai kampus aman tanpa kekerasan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, tentunya masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Profesor Alfitri. Kita lanjutkan kembali mengenai perbincangan sebelumnya, jika ada korban bagaimana melaporkannya, dan dari Prof sendiri bagaimana Prof untuk melaporkannya sebagai mahasiswa sendiri ataupun mahasiswi. Ya, idealnya memang harus ada satgas yang bisa menangani pelaporan itu, ya. Dan karena kami masih satgas sementara dan ini memang belum sesuai dengan amanat Permen, makanya kita akan tunggu ya lahirnya satgas baru di Universitas Sriwijaya. Dan satgas baru ini memang harus mengacu, ya. Misalnya saja perbandingan keanggotaan harus didominasi perempuan, ya harus 50% lebih itu perempuan, kemudian dari 50% itu anggota itu harus separuhnya itu juga mahasiswa. Nah, jadi ini mengakomodir sebetulnya amanat bagaimana komitmen Pak Menteri itu bisa ya menyelesaikan kasus kekerasan ini. Jadi kalau misal Satgas sudah didominasi mahasiswa, maka diharapkan pelaporan itu nanti akan sangat terbuka ya bagi kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan kalau memang ada ya, nah ini kita harus mendidik juga ya bahwa anggota Satgas ini juga harus bisa menjaga kerahasiaan. Jadi ini makanya saya pikir memang mengapa memang harus ketat? Ya harus ketat ya. Karena tidak mudah memilih anggota Satgas yang pertama dia punya komitmen, kemudian punya pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, dan satu lagi dia bisa menjaga integritasnya. Jadi kalau misal anggota Satgas baru ada kasus dia sudah nerompet kemana-mana, wah ini, nah makanya ini seleksi ini memang harus menjadi pertarungan ya, bagaimana nanti ini dalam proses, mudah-mudahan nanti Pansel itu akan bisa memilih anggota Satgas yang betul-betul ya bisa menjaga ya integritas dan komitmen terhadap ya kekerasan terhadap perempuan ini. Ya perlu ada ini sebenarnya, perlu ada capacity building untuk yang nanti terpilih, perlu ada pelatihan ke mereka, misalnya pelatihan prinsip-prinsip penanganan kasus. Ini menjadi penting sekali. Bagaimana menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika ada kasus yang melapor, itu tidak bisa kita tidak menjadi pendengar yang baik. Jadi harus dengerin dulu seperti apa kasusnya. Jadi ada nilai-nilai yang harus dianut sebagai seorang yang di Satgas itu. Saya pikir nanti setelah terpilih, menurut saya itu penting. Ya tidak hanya yang terpilih, yang panselnya saja, Mbak Yeni itu sudah harus dilatih oleh Lembaga Pendidikan Karakter Kementerian. Betul. Nah, jadi memang ini memang yang menjadi syarat. Saya kan kemarin bertanya, alangkah ribetnya memilih pansel. Iya harus begitu kata, terutama Komnas Perempuan ya, yang saya sudah diskusi. Ya harus begitu Pak, karena tidak
mudah memilih orang yang punya komitmen dan mau. Nah, betul. ini jadi proses panselnya pun harus melalui sebuah tahapan-tahapan, ada pelatihan, dan ini memang dianggap bisa dia ikut nanti seleksi dan keanggotaannya juga begitu. Jadi kita memang sudah mematuhi itu dan diharapkan nanti akan muncul anggota Satgas yang betul-betul nanti bisa sesuai harapan. Syukurlah kalau Baik, tentunya mungkin sebagai perempuan ataupun mungkin sebagai mahasiswi masih takut untuk melaporkan. Tapi malah sebagai perempuan mungkin kalau cerita tuh nggak legah ya misalnya ya Bu ya. Dan juga Ibu menjelaskan bahwa harus ada pendengar yang baik. Karena sebagai mahasiswa nanti cerita ke orang tua takut dimarahin, cerita ke teman nanti takut dibocorkan. Jadi kira-kira langkah pertama nih mungkin sebagai korban apa yang harus dilakukan? Nanti takutnya curhat ke teman jadinya panjang nih. Saya pikir memang bisa kalau misalnya apalagi belum ada belum terbentuk misalnya Satgasnya. Memang bisa menghubungi lembaga-lembaga yang memang fokus pada pemenuhan perlindungan perempuan dan anak. Di Provinsi Sumatera Selatan ini banyak loh. Di setiap kabupaten kota di pemerintahan itu ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atau apapun beda-beda kadang-kadang sekarang nomenklaturnya digabung-gabung Pak, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat. Kalau Kota Palembang begitu. Ada yang digabung sama BKKBN misalnya gitu ya. Nah, di masing-masing dinas itu punya namanya P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada yang sudah jadi UPTD, jadi unit sendiri, ada yang belum. Nah, di sana itu bisa menjadi tempat lapor bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, seperti WCC misalnya. Atau di kepolisian itu ada namanya UPPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini bisa menjadi tempat untuk berkeluh kesah, melaporkan. Jadi melaporkan itu bukan kemudian sampai ke proses hukum, tetapi bisa tadi menceritakan kasus yang ada. Mungkin nggak selesai kasusnya dengan bercerita, tetapi setidaknya lega. Sesak napasnya jadi berkurang gitu. Nah, tentu kalau lembaga-lembaga ini memang tadi sudah dididik, sudah bisa menjaga kerahasiaan, nggak ember gitu, dan dia bisa mencari, misalnya memberikan alternatif, beberapa alternatif penyelesaian masalah. Tentu semua keputusan kita serahkan kepada korbannya. Kita nggak boleh ngajak, pokoknya kita lapor aja. Dia nggak mau lapor kan, karena nanti masuk berita malu kan. Sehingga semua keputusan kita serahkan kepada korbannya. Korban yang berhak mengambil keputusan. Kita hanya membantu memberikan alternatif-alternatif yang bisa diambil, langkah-langkah bisa diambil. Kalau langkah ini diambil, ini dampaknya, ini keuntungannya misalnya ya. Nah, sehingga nanti dia bisa mikir apa langkah selanjutnya. Ketika dia sudah mengambil langkah selanjutnya, baru kita bantu. Misalnya melakukan pendampingan, menemaninya. Karena kalau dia mau lapor ke polisi misalnya, kan seringkali takut masuk ke kepolisian. Nah, kita akan bisa nemani lembaga-lembaga itu ya. Nah, jadi kalau memang di kampus itu belum ada staf khusus atau satgas yang menangani itu, bisa menghubungi lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Nah, saya senang sekali kalau di dalam satgas itu tadi terdiri dari juga mahasiswa, unsur mahasiswa. Karena penanganan kasus yang sebaya, katakanlah kalau mahasiswa korbannya, kalau itu ditangani sama senior atau dosen misalnya, itu kan ada ketakutan. Iya, ada gap tadi. Enggak leluasa dia bercerita. Tetapi kalau itu sama temennya gitu, sama-sama mahasiswa, insya Allah dia akan lebih terbuka, lebih ceritanya lebih asal tadi ya, tidak kerahasiaannya dijaga, ya tidak diceritain kemana-mana gitu. Baik, tentunya kembali ke Profesor Alfitri. Mungkin menjadi pertanyaan kenapa masih banyak sekali korban-korban yang masih takut untuk menceritakan kekerasan tersebut. Ya, selain memang iklim kampus, yang kedua juga kultur ya, kultur kita. Dan kultur timur ini memang masih menjaga, walaupun itu ya dia masih bisa tahan. Nah, tetapi memang ya ini juga harus kita edukasi ya, bahwa kalau misal ada kasus ya memang harus ada pelaporan-pelaporan, dan pelaporan itu memang disalurkan secara benar ya, bukan malah mengkompori harus ke polisi, tidak begitu ya. Tapi bagaimana yang si korban ini tadi bisa melakukan penyelesaian. Yang paling penting itu kan bisa paling tidak
ya memberikan efek jerah ya bagi pelaku. Nah, ini yang paling penting. Kalau dia melapor pasti ada tindakan nanti ya. Ya tindakan yang semena-mena, dan itu memang menjadi dampak bagi depresi terhadap perempuan yang mengalami. Ini yang juga harus ditangani segera ya. Makanya di sana ada psikiater, kemudian psikolog. Nah, pada saat kasus kemarin itu memang mau dia bicara karena ada psikiater yang mengajak dialog ya dari mahasiswa itu. Dia mau curhat itu, sehingga ada BAP. Dari BAP itu kan ada fakta, dan fakta ini menjadi ukuran ya bagi penyelesaian kasus. Jadi ini memang harus cerdas ya. Nanti anggota Satgasnya juga harus cerdas. Ya, tidak hanya itu langsung bermuara kepada tuntunan hukum, tetapi bagaimana menyelesaikan. Ya, jangan sampai tindakan kekerasan terhadap perempuan ini berlarut-larut terjadi di kampus. Nah, ini yang menjadi ya harga mati bagi anggota Satgas ke depan begitu. Oke, baik Bu. Tentunya mungkin kalau untuk kekerasan secara fisik ada buktinya, lebam ataupun mungkin luka. Tapi untuk menjadi permasalahan juga beberapa bahwa korban tidak bisa melaporkan bahwa tidak ada bukti yang kuat. Itu dari Dewan Pengurus WCC sendiri bagaimana Bu untuk menanggapi hal tersebut? Ya, kalau itu tidak tadi, kalau kekerasan fisik memang gampang ya, tadi hasil visum gitu, difoto gitu. Nah, kalau kekerasan psikis itu kalau dia mengalami depresi atau tekanan secara psikis, itu bisa jadi hasil anamnase dari psikolog misalnya. Ketika psikolog itu dia konsultasi ke psikolog, nah hasil anamnasenya, pemeriksaan dari psikolog itu kan kelihatan nih apakah dia mengalami stres atau tidak gitu. Sejauh mana depresi yang dia alami gitu. Itu bisa menjadi bukti petunjuk untuk bisa diproses gitu. Jadi kalau tidak ada tadi kekerasan fisik, kekerasan psikis itu, sehingga memang perlu menemui tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa psikolog, bisa psikiater gitu ya. Itu yang bisa tadi hasil, tentu psikolog psikiater yang punya lisensi. Jadi kalau enggak susah juga. Nah, hasil pemeriksaannya itulah yang bisa menjadi salah satu bukti petunjuk. Hasilnya gitu. yang menjadi bukti bahwa untuk kekerasan apakah dia mengalami tadi depresi atau tidak gitu itu. Baik. Jadi itu bisa menjadi satu bukti. Baik, tentunya pemirsa kita untuk bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
kembali Suara Sriwijaya dan masih bersama saya Rizky Amrina. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 dan kita masih membahas mengenai kampus aman tanpa kekerasan. Dan kita sebelumnya sudah membahas bahwa bagaimana jika menjadi korban kekerasan. Nah, sekarang mungkin banyak masyarakat yang sering melihat kekerasan tapi malah tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Bahkan tak terkecuali mungkin sekarang bukan yang ngebantu malah di video ini, Bu. Kira-kira bagaimana nih, Bu, untuk melihat sebagai masyarakat melihat ada korban kekerasan? Ya, saya pikir memang ketika kita mengetahui ada korban itu memang sebaiknya kita segera tolong ya. Tolong itu berbagai cara. Bisa memberitahu misalnya institusi atau lembaga-lembaga yang berkompeten untuk menanganinya gitu loh. Karena menolong itu juga harus mengukur resiko. Jangan nanti orang lagi ribut, kita nolong, kita yang kena pukul misalnya gitu. Itu kan nggak boleh, harus mengukur resiko seperti itu. Dan ingat bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak gitu, itu adalah masalah sosial, bukan masalah individual korban itu saja. Kalau namanya masalah sosial, maka kita harus peduli, harus ikut terlibat membantu menyelesaikan, mencari solusi dari masalah yang ada. Nah, misalnya tadi menghubungi kalau itu memang sampai membahayakan jiwa seseorang ketika dia mengalami kekerasan, maka hubungi aparat penegak hukum setempat misalnya, memberitahu. Atau kalau itu terjadi di sekitar rumah misalnya, beritahu tokoh masyarakat yang ada di sana atau pimpinan pemerintahan yang ada di sana, ketua RT misalnya, ketua RW atau siapa. Kalau di kampus kasih tahu lah misalnya ya petinggi di kampus itu ya. Sehingga upaya-upaya itu dalam rangka pencegahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kalau kita tidak terlibat, kita mengetahui diam saja, bisa jadi korban itu sampai cedera atau tadi cacat atau bahkan yang lebih parah itu sampai meninggal dunia gitu loh. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita mencegah, itu bisa menghindari hal-hal buruk terjadi. Nah, saya pikir ini di dalam undang-undang, di dalam beberapa aturan itu menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Jadi saya pikir harus mulai dimunculkan kembali rasa ingin menolong gitu sesama. Gitu. Baik, rasa kemanusiaan rasa tentunya. Kemanusiaan, betul. Baik, tentunya untuk Profesor Alfitri sendiri bagaimana pesan dan kesan untuk para mahasiswanya agar tidak terjadi lagi kekerasan yang ada di Unsri khususnya dan juga di kampus mana? Ya, kita senantiasa melakukan edukasi, kemudian sosialisasi, dan kita selalu menandakan narasumber ya, misalnya dari perlindungan korban, ya, kemudian aturan-aturan yang risiko yang dihadapi jika melakukan itu. Dan semua pimpinan universitas, mulai dari rektor sampai program studi juga harus peka, ya, peka terhadap kondisi ini. Jangan sampai kalau misalnya ada masa melapor tidak melakukan respon, ya. Misalnya saja kalau misal ada ya mahasiswa yang terkena misal gejala itu, ya cepat melapor, ya. Dan pihak pimpinan juga harus cepat merespon. Misalnya saya pernah menghadapi ya ada dosen yang melakukan ya gejala itu ya langsung ditukar ya pembimbingannya, ya. Nah, ini juga karena mahasiswanya sudah trauma, ya tidak mau lagi pembimbingan. Jadi kita harus tegas juga untuk melindungi mahasiswa. Kita harus lakukan ya tindakan-tindakan cepat ya agar ya peristiwa itu tidak berlarut-larut. Ya, ini sebagai bentuk ya antisipasi. Nah, hal-hal lain selain ada edaran rektor, kemudian mungkin juga harus ada peraturan rektor tentang itu. Nah, sehingga ya namanya kekerasan itu ya harus bebas ya, karena kampus itu sebetulnya adalah barometer ya bagi perempuan untuk bisa sebebas-bebasnya tanpa kekerasan. Gitu. Baik, untuk Ibu Yeni mungkin pesan dan juga harapannya singkat saja Ibu untuk tidak terjadi lagi kekerasan. Ya, saya pikir ketika perempuan-perempuan harus mengatakan, berani berkata tidak untuk sesuatu yang mengancam, sesuatu, karena kita semua punya intuisi dan sehingga kita harus menghindari tadi. Jangan jalan di tempat yang sepi misalnya gitu. Kalau sesuatu yang mengancam itu sudah di depan mata itu lari. Jangan misalnya naik
mobil yang tidak ada orang sendirian. Jadi memang lebih baik mencegah, dan ketika sesuatu terjadi jangan diam gitu, itu laporkan. Jadi kalau terjadi sesuatu lebih baik dilaporkan tadi untuk upaya mencegah agar tidak terjadi korban-korban yang lain. Baik, tentunya sebagai masyarakat juga jangan diam, kalau ada kekerasan harus segera dilaporkan. Baik, terima kasih tentunya untuk Ibu Yeni Rosalaini Izi dari Ketua Dewan Pengurus Women Crisis Center Palembang, dan juga Profesor Afitri, Dekan Visip Sosiologi Unsri yang sudah berbincang bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Terima kasih dan sehat selalu tentunya. Dan untuk pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Suara Sriwijaya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Rizkia Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.